Kemarin sempat ada himbauan, Mas Nalo, dari Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto untuk mengimbau agar masyarakat menahan impor barang konsumsi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang ada. Apa tanggapan Anda dan apakah ini sebenarnya efektif menurut Anda? Iya, Mbak. Memang kalau kita lihat kan ya barang konsumsi yang dari impor kan juga cukup sedikit gitu ya. Ini yang saya rasa saya pribadi sebenarnya eh, permintaan yang bagus gitu ya. Permintaan yang bagus dari Pak Menteri, Pak Menko, tapi menurut saya kurang efektif untuk bisa menjaga nilai tukar karena kan pada sejatinya kan juga tidak akan banyak berpengaruh terhadap penguatan nilai tukar rupiah sebenarnya. Nah, yang paling besar kan untuk impor ini kan barang raw material sama barang setengah jadi gitu ya. Ini yang Hmm. cukup besar gitu. Tapi ini pun kita tidak bisa melarang impornya karena sudah pasti sangat dibutuhkan oleh dunia industri gitu kan. Kalau nggak ada raw material barang setengah jadi ya mereka nggak bisa beroperasional gitu kan, sehingga nantinya akan kolaps juga gitu kan. Maka saya pribadi sebenarnya mengapresiasi tapi tidak cukup efektif untuk meredam nilai tukar gitu kan. Yang kita butuhkan itu adalah strategi dari pemerintah, Hmm. kebijakan dari pemerintah untuk bisa ya semacam, kalau bisa sih sebenarnya BI juga lebih efektif untuk mengguyur pasar dengan dolar yang dimilikinya gitu kan. Cadangan devisa kita Ya, ya. cukup bagus dan rasa kita juga punya peluang, BI punya peluang untuk bisa mengguyur pasar di situ. Nah, Oke. yang saya sayangkan sebenarnya adalah pernyataan dari Pak Erick Thohir gitu ya, Pak Erick Thohir yang menyampaikan bahwa BUMN harus memborong dolar sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang pernyataan seperti inilah yang saya rasa ini juga harus bisa diklarifikasi oleh pemerintah bahwa dengan kita memborong Baik, atau BUMN memborong dolar itu juga bisa melemahkan nilai tukar sejatinya gitu kan. Makanya saya baik, menyampaikan sayang untuk baik. pernyataan dari Pak Oke. Mas Nailul, karena tadi Anda juga menyentuh mengenai bagaimana respons BI ini ke depannya. Kita ingat pada September lalu ketika rupiah menyentuh level 15.900 dan masih ada ruang untuk kenaikan bank BI 7 days reverse repo rate, kan akhirnya dinaikkan 25 basis point. Namun sekarang ketika BI sudah ada di 6% dan memang sebenarnya the Federal Reserve masih akan menahan atau bahkan akan menurunkan suku bunga, sepertinya ruang kenaikan untuk suku Bank Indonesia pasti akan sulit gitu. Kira-kira instrumen-instrumen apa yang bisa dikeluarkan Bank Indonesia untuk menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah? Bagaimana evaluasi Anda terhadap SRVBI dan juga mengenai devisa hasil ekspor, penahanan devisa hasil ekspor, apakah itu semua sudah cukup untuk menjaga stabilisasi rupiah, Mas Nailul? Iya, tentu ada beberapa instrumen yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia ya, selain menaikkan suku bunga acuannya gitu kan. Karena kita juga nggak ingin sebenarnya kan suku bunga acuan ini terus meningkat gitu kan. Karena pada satu sisi akan mengganggu investasi yang masuk dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi memang yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia operasi pasar di eh, pasar keuangan gitu kan dengan menggelontorkan dolar gitu juga menurut saya juga bisa dilakukan. Kemudian juga saya rasa beberapa intervensi kebijakan moneter itu bisa juga dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan falas gitu kan. Hmm. Karena eh, kita kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya masih ada ruang dengan cadangan devisa yang memadai ya. Itu masih banyak ruang untuk BI bisa mengintervensi pasar gitu kan. Itu mungkin yang menurut saya cukup efektif untuk bisa mengendalikan pasar selain menaikkan suku bunga acuan. Karena kan Oke. selama ini kan yang dilakukan oleh BI kan kalau nggak mengguyur pasar dengan dolar itu menaikkan suku bunga acuan kan. Tapi Hmm. saya rasa menaikkan suku bunga acuan sekarang itu tidak Iya. wise, tidak bijak. Nah, satu sisi akan mengurangi atau memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jadi memang cukup genting ya keadaannya dalam hal ini, tapi tentunya masih ada instrumen-instrumen dari Bank Indonesia lainnya untuk menjaga stabilisasi rupiah ya, tidak hanya kenaikan suku bunga saja. Baik.